Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, bertemu kembali bersama Ibu dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Oke, hari ini Ibu akan memberikan materi mengenai perkembangan dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Oke, sebelum memasuki materi, Ibu akan absen kalian terlebih dahulu ya. Ade Fitriana. Hadir, Bu. Gentar Ramadan. Hadir, Bu. Fitriah Handayani. Hadir, Bu. Azam Ihza. Masuk, Bu. Oh ya. Berhubung karena pandemi, jadi Ibu mengajar kalian hanya beberapa saja ya. Tetap jaga jarak, tetap jaga kesehatan ya. Oke. Di sini Ibu akan memberikan poin-poin penting terlebih dahulu mengenai materi perkembangan dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Nah, poin-poin penting tentang sejarah Rasulullah SAW pada periode Islam di Mekah, yaitu yang pertama, kebiasaan Nabi Muhammad SAW berkholwat, bertahanus atau menyendiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di Gua Hira. Nah, yang kedua yakni turunnya wahyu pertama, yakni surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bukti diangkatnya beliau sebagai seorang nabi. Nah, yang ketiga apa anak-anak? Yang ketiga yaitu turunnya wahyu kedua, yaitu surat Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7 kepada Nabi Muhammad SAW merupakan bukti diangkatnya beliau sebagai seorang rasul dan permulaan diperintahkan beliau untuk memulai berdakwah secara siriyah. Apa itu siriyah? Siriyah adalah sembunyi-sembunyi. Nah, yang keempat yakni turunnya wahyu surat Asy-Syu'ara ayat 214 dan surat Al-Hijr ayat 94 sebagai perintah kepada Nabi SAW untuk berdakwah secara jahriyah. Nah, apa itu jahriyah? Jahriyah adalah terang-terangan. Nah, Ibu mau tanya nih, kalian ada yang tahu nggak kesulitan apa saja yang dihadapi Rasulullah SAW ketika berdakwah di Mekah? Ada yang tahu? Oke, Ibu akan sebutkan nih kesulitan-kesulitannya, kalian catat ya di buku kalian. Nah, kesulitan-kesulitan yang pertama yaitu yang pertama faktor yang mendorong kaum Quraisy menentang seruan Islam. Yang kedua yaitu hijrahnya sahabat ke Habasyah, Abesinia. Nah, yang ketiga yaitu pemboikotan orang-orang Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Nah, itu tadi poin-poin pentingnya yang Ibu sampaikan. Mungkin dari anak-anak ada yang ingin ditanyakan mengenai materi perkembangan dakwah Nabi Muhammad ini? Oke, jika tidak ada, mungkin cukup ini saja ya materi yang dapat disampaikan pada pagi hari ini. Ibu akan memberikan kalian tugas untuk minggu depan. Tugasnya yakni buatlah sebuah rangkuman mengenai perkembangan dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah. Oke, jelas ya tugasnya ya? Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.